Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC, jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan kajian sebelumnya terkait dengan bab nikah. Pada pertemuan sebelumnya membahas tentang masalah arkanun nikah, rukun-rukun nikah. Kita sudah membahas tentang masalah ijab qabul, kemudian sudah juga membahas tentang masalah saksi, sudah juga membahas tentang masalah wali, dan pada hari ini kita akan membahas yaitu pasangan atau kedua mempelai, baik itu mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, sekaligus ada hubungannya dengan syarat sahnya pernikahan. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surutu sihhatiz zawaji, syarat-syarat sahnya pernikahan. Di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili, asratu surutin, ada 10 syarat. Ada 10 syaratnya. Ba'duha muttafaqun alaih, ada yang disepakati oleh para ulama tentang masalah syarat-syaratnya, ada juga yang terjadi perbedaan pendapat tentang masalah syarat-syarat sahnya pernikahan. Jadi 10 ini ada yang disepakati oleh para ulama, ada sebagian yang menjadi perbedaan pendapat para ulama. Salah satu contohnya adalah tentang masalah mahar misalnya. Apakah mahar termasuk syarat sahnya pernikahan atau tidak? Nah, di situ nanti ada perbedaan pendapat para ulama. Kemudian juga tentang masalah izin atau ridho daripada pasangan mempelai wanita, apakah termasuk syarat sahnya pernikahan atau tidak, juga termasuk bagian dari hal-hal yang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah disebutkan di awal bahwasanya rukun ya, nikah itu ya, tadi ada disebut dengan sigot ya, ijab qabul, kemudian ada saksi, kemudian ada wali, dan kemudian ada mempelai, baik itu laki-laki maupun mempelai pria. Dan bagian dari syarat sahnya pernikahan yang pertama adalah al-mahalliyatul far'iyah, yaitu alla takunal mar'atu, tidak bisa seorang wanita itu semahram, pengantin wanitanya semahram dengan pengantin laki-lakinya, baik itu semahram tahriman muaqqatan, semahram sewaktu, atau tahriman muabbadan, atau semahram muabbadan selama-lamanya. Tidak boleh. Makanya biasanya di KUA dicek dulu itu, ini siapa nih ininya, apa namanya, calon mempelai laki-laki atau calon mempelai wanitanya. Nggak bisa ia menikah dengan anak kandungnya, atau nggak bisa ia menikah dengan ponakannya, pamannya, bibinya, atau tidak bisa juga ia menikah dengan adiknya atau kakaknya dan lain sebagainya. Nah, ini syarat yang pertama itu adalah mempelai wanita dan mempelai pria itu harus al-mahalliyah far'iyah, harus jelas bukan semahram, bukan satu mahram. Kalau ia satu mahram ya, karena ketidaktahuan ya, misalnya ia nggak ketemu-temu ya, kemudian ia menikah, nggak tahu itu adalah adik kandungnya, atau nggak tahu itu adalah ponakannya, tahu-tahu menikah aja. Nah, kalau nggak tahu berarti tidak tahu. Kemudian kalau dia tahu, maka yajibu tafriquhu, maka wajib untuk dipisah, diceraikan.
Kalau dia sudah tahu. Tapi kalau belum tahu ya berarti makannya belum tahu. Makanya memang harus, inilah pentingnya nasab. Makanya dalam Islam salah satu yang penting ini adalah hibzun nasal, menjaga keturunan, termasuk nasab, siapa-siapanya, siapa ponakan siapa, kemudian siapa kakak kita, adik kita, baik itu seibu atau sebapak. Nah itu juga harus tahu. Kenapa? Karena ini adalah berkaitan dengan nasab dan juga berkaitan dengan pernikahan. Ini namanya disebut dengan tahriman mu'abbadan, yaitu ya dia nggak boleh selama-lamanya, tidak boleh. Jadi walaupun dia bagaimanapun dia cinta dan lain sebagainya, kalau memang itu dia semahram ya nggak bisa selama-lamanya. Berarti cari yang lain, cari yang lain. Nah, ini disebut dengan mu'abbadan atau mu'aqqatan atau sewaktu. Ya, sewaktu itu artinya ketika ya yang tadinya dia bukan semahram kemudian jadi semahram. Jadi semahramnya, seperti ya, di dalam Al-Qur'an mertua ya, kemudian adik ipar ya, atau kakak ipar. Nah, itu tidak bisa dinikahkan. Kenapa? Karena memang sudah muaqqatan. Dia sudah haram atau semahram gara-gara ia menikah dengan istrinya. Kemudian yang lain berarti dia tidak boleh dinikahi. Kenapa? Karena seperti mertuanya seperti itu. Maka kenapa? Karena muaqqatan. Karena dia adalah sewaktu saja. Nah, ini disebut dengan syarat sah yang pertama, yaitu al-mahalliyah al-far'iyah, yaitu mempelainya keduanya itu adalah benar-benar terbebas dari semahram tadi, dari hubungan semahram. Kemudian jamaah sekalian, terkait dengan syarat yang berikutnya adalah asyartus tsani an takuna sighatul ijabi wal qabul. Syarat yang berikutnya adalah sigot ijab qabul itu adalah muabbadah, bukan muaqqatah. Jadi sigotnya itu benar-benar ketika menikah itu syaratnya harus selama-lamanya. Tidak ada yang namanya muaqqat. Muaqqat itu misalnya saya menikah hanya 2 minggu saja, 3 minggu saja, 4 minggu saja, disebut dengan mut'ah, seperti itu. Fa'in aqqat az-zawaju bimuddatin, kalau misalnya ia menikah karena 2 minggu, 3 minggu dan lain sebagainya, batala, maka dia batal, tidak sah pernikahannya, walaupun ada saksinya, walaupun ada walinya, ada kedua mempelainya, kemudian lengkap itu, tapi sigotnya itu adalah dia muaqqat. Menikah 2 minggu saja atau sebulan saja, 2 bulan saja, maka pernikahannya adalah batal. Kenapa? Karena pertama, karena memang tujuan pernikahan adalah untuk membangun rumah tangga, ya, mawaddah warahmah, sakinah, sampai anak cucu dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dalilnya terkait dengan hadis Nabi Muhammad SAW terkait dengan larangan menikah secara muaqqatah atau nikah mut'ah, yang memang dulu di zaman Rasulullah SAW sebelum adanya sebelum adanya dalil terkait dengan larangan, memang tadinya dibolehkan, kemudian turunlah dalil terkait dengan tidak bolehnya menikah secara muaqqatan atau secara mut'ah. Nah, ini adalah syarat sah yang kedua. Jadi dia harus benar-benar selama-lamanya, muabbadan, selama-lamanya. Sigotnya benar-benar menikah dengan perempuan tersebut buat selama-lamanya. Adapun urusan nanti dia talak di kemudian hari itu urusan belakangan. Yang penting tujuan ketika ia melaksanakan akad nikah, dia ingin membangun rumah tangga muabbadatan, selama-lamanya, sampai punya anak dan lain sebagainya. Nah, ini syarat yang kedua. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian syarat yang ketiga terkait dengan syarat sahnya daripada pernikahan ini adalah masuk sama seperti rukun, yaitu as-syahadah, saksi. Jadi memang ada sebagian ulama yang memasukkan rukun juga syarat,
sama rukun dan syarat itu adalah sama. Ini adalah salah satu problematika di dalam fikih ya. Artinya ada sebagian ulama yang mengatakan rukun ya rukun, syarat ya syarat. Tapi ada sebagian yang mengatakan rukun itu adalah bagian daripada syarat. Jadi menyamakan antara syarat dengan rukun. Sehingga ada yang memisahkan rukun adalah as-syahadah, saksi. 2 orang saksi itu merupakan salah satu rukun. Kemudian ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya ara'ul fuqaha fi istirati as-syahadah, mensyaratkan saksi dalam pernikahan itu termasuk adalah syarat menikah. Ya konsekuensinya sama ya, kalau dia tidak melaksanakan syarat tersebut maka dia tidak sah pernikahannya, karena antara rukun dengan syarat itu adalah konsekuensinya secara hukum adalah sama. Ya bedanya hanya yang satu di luar, yang satu di dalam gitu. Artinya sama seperti sholat lah. Sholat ya, kalau syarat sahnya sholat atau syarat sahnya sholat dengan rukun sholat ya, walaupun dua-duanya itu konsekuensinya sama ya, kalau tidak dilaksanakan maka sholatnya tidak sah. Contohnya misalnya syarat sah sholat adalah harus mempunyai wudu ya, atau rukun sholat adalah membaca Al-Fatihah, maka itu dua-duanya harus dilakukan. Kalau tidak maka tidak sah sholatnya. Sholat tanpa wudu tidak sah, sholat tanpa Al-Fatihah juga tidak sah. Pun sama ini juga terkait dengan rukun dan syarat sahnya pernikahan. Jadi memang ada para ulama yang menggabungkan antara rukun dengan syarat di bab nikah. Ada juga yang memisahkannya. Nah di sini yang ketiga adalah as-syahadah. Menurut pendapat sebagian ulama yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili juga termasuk syarat yang ketiga. Yang kemarin di pekan-pekan kemarin kita sudah membahasnya terkait dengan syarat yang ketiga ini, yang juga termasuk bagian dari rukun nikah itu sendiri. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah syarat yang ketiga, yang keempat ini yang menjadi poin adalah ar-ridho. Ridho daripada minal aqidah ini au adamil ikrah, tidak dipaksa. Ridho dan tidak dipaksa. Memang mempelai wanita atau mempelai perempuan terkait dengan masalah ridho dan tidak dipaksa, kemarin sudah disinggung terkait dengan bab wali. Terkait dengan bab wali, ada disebut dengan wali al-mujbir, wali yang bisa memaksa anaknya untuk menikah dengan orang lain. Tapi di sini ada ulama jumhur yang mengatakan bahwasanya ar-ridho wal ikhtiyar, ridho dan ikhtiar. Ridho itu adalah dia ridho menikah, mempelai wanitanya. Wal ikhtiyar dan memang pilihannya. Ini merupakan syartun indal jumhur, syarat menurut pendapat jumhur ulama. Berdasarkan apa? Berdasarkan hadis dari Aisyah, riwayat Imam An-Nasai, anna fatatan hiya al-khansa ibnatu Khidam al-Ansariyah. Ada seorang sahabat wanita namanya Khansa, anak perempuannya Khidam al-Ansariyah. Dakhalat alaiha, yang ngadu kepada Aisyah, kepada Aisyah. Faqalat, kemudian kata perempuan tersebut, inna abi zawijni min ibni akhihi yarfa'u bi khosisatuhu. Sesungguhnya bapakku ingin menikahkanku dengan ibnu akhihi, dengan saudaranya yang yarfa'u bi khosisatuhu, yang dia orangnya tersebut tidak tidak akhlaknya tidak baik. Wa ana karihatun, dan saya sangat benci kepadanya, tidak mau. Qalat, kemudian kata Aisyah, ijlisi, duduk dulu, hatta ya'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah datang. Fa akhbarathu, kemudian disampaikanlah kasus tersebut kepada Rasul. Aisyah menceritakan kepada Rasul terkait dengan berita tentang Khansa tadi. Kemudian fa arsala ila abiha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada
anak perempuan tadi, ya, saya akan bertemu dengan bapaknya. Fada'ahu faja'alal amru ilaiha faqalat ya Rasulullah qad ajazat ma sana'a abi walakin aradtu an u'alliman nas anna laisa lil abai minal amri sayun. Nah ini saya ingin ketika bapaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaporkan atau ingin bertemu dengan bapaknya, kemudian akhirnya bapaknya pun menerima untuk tidak menikahkannya, Wal muradu binafyil amri anil aba nafyu tazwij. Tapi di sini ulama berkomentar terkait dengan tersebut, tidak bisa dipungkiri tidak ada pertentangan antara wali mujbir yang kemarin sudah kita bahas. Kenapa sebabnya? Karena di sini ada kalimat yarfa'u bi khosisatuhu. Jadi ia dinikahkan dengan orang yang dibenci oleh perempuan tersebut. Bukan orang yang dibenci. Kenapa sebabnya dibenci? Khosisah itu adalah orang yang akhlaknya kurang baik. Akhlaknya kurang baik, ya mungkin banyak berbuat maksiat atau banyak misalnya minuman keras dan lain sebagainya, mau dinikahkan dengan dia, kemudian perempuan tersebut tidak mau. Maka kemarin sudah kita bahas bahwasanya wali mujbir itu bisa menjadi wali mujbir Imam Syafi'i dalam syarat-syaratnya. Kemarin sudah kita bahas, syaratnya adalah tidak ada kebencian oleh calon mempelai wanita tersebut. Jadi wali mujbir bisa saja memaksakan, udah nikah saja sama teman abi sana, orangnya baik, soleh, ahli ibadah, orangnya sudah kerja mapan dan lain sebagainya, dan ia tidak benci, tidak tahu itu siapa, dan dia tidak benci kepada wanita tersebut, maka bisa sah wali mujbir tersebut. Tapi kasus ini adalah wanita tersebut mengetahui bahwasanya laki-laki tersebut adalah dia akhlaknya kurang baik. Ya, sama seperti orang yang dijodohkan orang tuanya kepada anaknya yang kurang baik, misalnya anak perempuannya dijodohkan sama orang yang kurang baik begitu. Maka berdasarkan pemahaman dari hadis ini, maka bisa saja seorang wanita tersebut menolak pendapat dari orang tuanya. Nah ini yang dijadikan syarat dari pendapat jumhur. Ya memang ada Imam Abu Hanifah, wa qala al-Hanafiyah haqiqatur ridho laisat sarton. Memang pendapat Imam Abu Hanifah itu ridho itu atau adamul ikrah itu bukan termasuk syarat. Ada juga memang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kasus tersebut, al-ayyimu terkait dengan janda, ya, kalau ingin menikah dia memang harus ada biridoha, harus ada persetujuannya. Kemudian wal bikru tusta'maru, sedangkan bikr itu adalah tusta'maru diminta izin daripada orangnya, ya, orang bikr tersebut. Jadi tidak bisa seorang bapak langsung tanpa sepengetahuan anaknya kemudian menikahkan, misalnya anaknya tidak tahu, anaknya misalnya di kampus dan lain sebagainya, tiba-tiba bapaknya ada seorang pemuda yang baik, sini kamu, mana saksinya, 2 orang sini kita nikah saja, saya nikahkan anak kandung saya si fulan binti fulan. Anaknya nggak tahu, dia anaknya lagi kuliah dan lain sebagainya, maka dia tidak sah. Nah ini yang menyebabkan pendapat para ulama. Jadi misalnya ada bapaknya ketemu di jalan, kemudian ia nikahkan langsung tanpa sepengetahuan dari mempelai wanita tersebut. Adapun kalau bagian dari huduru fil majlisil akad, harus hadirnya di majlis akad, maka tidak semestinya atau tidak harus. Misalnya seorang mempelai wanita harus hadir di majlis akad, majlisnya, maka para ulama mengatakan tidak perlu hadir di majlis akad. Yang penting dia tahu dan ridho bahwasanya dia sedang dinikahkan. Maka ada sebagian pernikahan yang mempelai wanitanya tidak ada, ya, atau ketika akad dia di belakang dulu dan lain sebagainya, tidak hadir di majlis akad, maka akadnya tetap sah. Yang penting apa? Yang penting dia tahu bahwasanya dia sedang dinikahkan, kemudian dia ridho dan tahu siapa yang mau ia jadikan suami, siapa suaminya dan lain sebagainya. Nah itu tahu. Nah, jadi sedangkan hudurul majlis, sedangkan hadirnya di majlis, dia tidak perlu hadir. Jadi tidak mesti atau tidak wajib hadir.
Nah, kemudian syarat yang kelima di sini adalah ta'yinuz zaujain. Nah, ini harus tahu dia, ta'yinuz zaujain, harus tahu siapa yang nikah dengan siapa, si fulan atau si fulanah, itu harus tahu kedua belah pihaknya. Mempelai wanita harus tahu, mempelai pria juga tahu siapa yang mau menikah. Ia nikah dengan siapa dan lain sebagainya. Fala yasihhu al-aqdu illa 'ala zaujain muayyanain. Maka tidak sah kalau akad itu kecuali harus sudah ditentukan. Apalagi disyarat di salah satu ijab qabul disebutkan siapa namanya. Saya nikahkan oleh walinya, saya nikahkan anak kandung saya dengan siapanya, itu kan harus disebutkan. Anak kandung saya dengan siapa, misalnya namanya Ahmad. Nah, itu salah satunya syarat ta'yinuz zaujain. Harus disebutkan, ditakyin siapa yang akan dinikahkan. Zawwajtuka ibnati, saya akan nikahkan kepada kamu anak kandung saya, siapa namanya. Lam yasih hatta yu'ayyinuha bil ism. Ya, tidak sah kalau dia tidak menentukan, baik itu dengan namanya, au sifat atau dengan sifatnya, au bil isarah atau dengan isyarat, walaupun tidak menentukan tapi ada di situ orangnya, itu juga bisa. Walaupun tidak disebutkan oleh anak kandung saya, walaupun tidak disebutkan siapa sifatnya, tapi anak kandung saya. Kalau memang anak kandungnya cuma satu, ya berarti itu saja anak kandungnya. Kalau anak kandungnya dua, harus disebutkan dia. Anak kandung saya siapa anak kandungnya? Kalau dua, kan ada dua anak kandungnya yang belum menikah. Jangan sampai anak kandungnya tidak disebutkan. Kalau dua nanti ada yang satu, yang dua nanti siapa? Nggak jelas, maka harus ditakyin. Tapi kalau anak kandungnya cuma satu, baru dia tidak perlu disebutkan, mungkin tidak masalah. Karena anak kandungnya cuma satu. Saya nikahkan anak kandung saya dengan Anda, siapa namanya, dengan mas kawin, kemudian saya terima dan lain sebagainya. Nah, itu disebut dengan ta'yinuz zaujain. Nah, kemudian syarat yang keenam adalah adamul ihram, tidak dalam keadaan berihram, baik itu haji atau umroh, baik itu kedua mempelai atau walinya. Nah, ini merupakan syarat daripada jumhur pendapat kebanyakan para ulama. Fala yasihhu zawaju, maka tidak sah dia pernikahan ketika dalam keadaan ihram, baik itu ihram haji maupun ihram umroh. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, la yunkihu al-muhrim wa la yunkah, tidak boleh dinikahi, menikahkan atau nikah tidak boleh, baik menjadi wali atau menjadi calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, maka dia tidak boleh dalam keadaan sedang berihram. Memang ada di sini ada hadis Nabi terkait dengan Ibnu Abbas, bahwasanya Nabi menikah dengan Maimunah dalam keadaan ihram. Tapi ini dibantah hadis tersebut dengan pendapat atau dengan hadis jalur Maimunah itu sendiri. Maimunah dari Maimunah, bahwasanya aku menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa huwa halalun, sedangkan Rasulullah dalam keadaan tidak ihram, alias sudah selesai ihramnya. Jadi bantahan yang pertama. Jadi karena ada riwayat Ibnu Abbas yang mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan tazawwaja Maimunah itu menikah dengan Rasul dalam keadaan ihram dengan Nabi, begitu. Ini riwayatnya Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas, riwayatnya sahih. Bukhari Muslim, jalurnya sahih. Tapi ada riwayat lain yang mengatakan bahwasanya ini Maimunah sendiri yang bercerita. Di riwayat Muslim dari Maimunah sendiri, bahwasanya saya menikah dengan Rasulullah wa huwa halalun, bukan dalam keadaan ihram, tapi dalam keadaan halal, sudah selesai ihramnya. Sehingga pendapat jumhur ulama, pendapat kebanyakan para ulama mengambil hadis yang yang jalurnya Maimunah. Kenapa? Karena ia pelakunya. Ia yang pelakunya, yang menikahkan dia. Berarti dia yang tahu Nabi ihram atau tidak. Nah, maka pendapat kebanyakan para ulama bahwasanya Maimunah ketika bernikah dengan Rasulullah dalam keadaan bukan ihram, begitu. Supaya tidak ada pertentangan dalam dua hadis tadi. Kan tadi yang hadis yang pertama itu kata Ibnu Abbas, Maimunah sama Rasulullah menikah dalam keadaan ihram, tapi di hadis yang kedua Maimunah sendiri yang bercerita bahwasanya ia menikah tidak dalam keadaan ihram. Sehingga jumhur mengatakan bahwasanya tidak sah ketika seseorang sedang ihram
baik itu ihram haji atau ihram umroh, dia menjadi mempelai wanita atau mempelai pria atau menjadi wali, dia tidak sah pernikahannya, tidak sah pernikahannya. Maka harus nikah ulang. Nah, ini yang dikomentari oleh pendapat para ulama, kecuali pendapat Imam Abu Hanifah yang tidak mensyaratkannya, ya, karena tadi Imam Abu Hanifah malah mengambil pendapat hadis Ibnu Abbas, tapi kita ambil pendapat yang kebanyakan para ulama, yaitu pendapat jumhur. Kemudian syarat yang ketujuh adalah ayyakunaz zawaju bisodakin. Pernikahan itu harus ada maharnya. Makanya memang mahar itu tidak dimasukkan rukun, tidak dimasukkan rukun, tapi sebagian ulama memasukkan mahar itu ke dalam syarat sah pernikahan. Syarat sah pernikahan diantaranya mimma istaratuhu al-malikiyah, pendapat Imam Malik dan sebagian pendapatnya Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwasanya sodak itu, mahar itu adalah menjadi syarat sah pernikahan. Tapi memang pendapat kebanyakan para ulama tidak mensyaratkan mahar itu menjadi syarat sah pernikahan. Nah, ini memang kebanyakan para ulama, ya, kebanyakan para ulama. Maka ada disebut dengan zawajut tafwid. Zawajut tafwid itu adalah nikah tanpa menyebutkan maharnya, tanpa menyebutkan maharnya. Ya, akdun bila zikr au tasmiyati mahar, sebuah akad nikah yang tidak menyebutkan maharnya. Falau tazawwaja rajulun, kalau seseorang menikah dengan imro'atan, dengan perempuan, wa tarodoya, dan keduanya tersebut, laki-laki maupun perempuan, kedua mempelai tersebut ridho, biduni mahar, tanpa mahar. Karena kalau yang seperti ini, mahar ini masuknya kepada hak daripada seorang istri. Nanti kalau memang ia tidak dimasukkan ke dalam rukun, tidak dimasukkan ke dalam syarat, maka dia masuk ke dalam hak istri terhadap suami, yaitu memberikan mahar sebelum ia melakukan dukhul. Nah, ini memang itu yang tetap aja mahar itu suatu harus keharusan, suatu keharusan. Walaupun itu ada yang tidak masuk dalam rukun, atau ada sebagian ulama yang tidak memasukkan ke dalam syarat sah pernikahan, tapi tetap aja konsekuensinya kalau orang menikah maka dia harus ada maharnya, harus ada maharnya. Kenapa sebabnya? Karena zawajut tafwid saja, pernikahan yang tidak disebutkan maharnya, maka ketika dia sudah berhubungan dukhul, maka dia maharnya adalah mahrun misl. Mahar misl itu adalah mahar, yaitu ukurannya sesuai dengan adat dari kampung tersebut. Biasanya kalau adat kebanyakan orang menikah di kelurahan atau di kecamatan Cakung, maharnya 10 gram, ya udah, kalau dia sudah berhubungan dengan istrinya belum menyebut maharnya, maka dia sudah wajib memberikan kepada istrinya adalah 10 gram emas, walaupun di akadnya tidak menyebutkan. Tetap akadnya sah, walaupun tidak menyebutkan, tetap akadnya sah. Tapi di sini yang dibahas adalah pendapat Imam Malik. Kesepakat Imam Malik dan sebagian Imam Abu Hanifah bahwasanya mahar itu adalah termasuk syarat sah pernikahan. Ayyakunaz zawaju bisodakin au bimahrin. Bahwasanya pernikahan itu harus dengan maharnya, maharnya. Fassartu wujudus sodaki, maka syaratnya itu adalah harus ada maharnya. Fala yasihhu zawaju bidunihi, maka tidak sah pernikahan tanpa ada maharnya. Nah, sehingga di sini la yustaratu zikruhu, tidak disyaratkan memang menyebutkannya indal akdi, ketika akad. Bal yustahabbu faqat, tapi hanya disunnahkan saja untuk disebutkan ketika akad. Kalau nggak disebutkan tidak masalah, tapi disunnahkan, yustahabbu faqat, disunnahkan zikruhu indal akdi, ketika akad. Ya, adapun mahar itu nanti dibahas di bab berikutnya tentang masalah mahar, besaran dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya di sini adalah asyartus samin, syarat yang berikutnya yang ke-8 ini adalah adamu tawatu az-zawaj ma'as syuhudi ala khidmatiz zawaj. Yang kemarin sudah kita singgung
tidak boleh disembunyikan status daripada pernikahan kedua mempelai. Nah, ini merupakan salah satu syarat dari pernikahan, ya, disembunyikan. Diam-diam aja, takut ketahuan orang lain, hanya dia saja berdua misalnya, atau hanya sebagian saja. Tidak. Kenapa sebabnya? Karena ini bertentangan dengan hakikat daripada pernikahan, yaitu untuk memberitahukan bahwasanya orang tersebut sudah sah menikah. Sebagaimana sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu tentang masalah nikah sir. Nikah sir artinya bukan nikah sirri yang kita pahami sekarang, tapi nikah hanya 4 orang saja yang tahu, atau 5 orang saja. Di majelis yang kecil hanya ada walinya, hanya ada 2 orang saksi, kemudian hanya ada kedua mempelai 5. Udah segitu. Ntar ini ya rahasia ya, begitu. Nah, ini yang tidak boleh dirahasiakan. Makanya ada istilah aulim walau bisatin, walimahkanlah walaupun dengan satu ekor kambing. Kenapa? Karena memberitahu kepada orang lain terkait pernikahan itu adalah salah satu yang harus dilakukan menurut sebagian ulama. Walaupun ada sebagian yang lain, ya di sini sebagian yang lain ini adalah kalau yang harus ini pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Ahmad bin Hambal, sedangkan Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah laisa hadza syarton li sihhatil aqdi, tidak menjadi syarat sahnya sebuah akad. Syarat sahnya sebuah akad. Kemudian yang selanjutnya adalah asyartu tasi'u, syarat yang ke-9 ini, alla yakuna ahaduz zaujaini maradon mukhawwafan. Tidak boleh salah satu dari kedua mempelai ini maradon mukhawwafan, sakit yang memang dia mukhawwaf itu sakit yang parah lah, seperti itu. Sakit parah. Nah, di sini syartun aidon indal malikiyah. Ini sebagian saja ulama yang mensyaratkan bahwasanya tidak sah menikah kepada menikahkan orang al-marid atau al-maridoh, orang yang sakit atau orang yang sedang sakit yang parah banget. Alal masyhur, pendapat masyhur dari kalangan Imam Malik wa ba'dil Hanafiyah, dan pendapat sebagian Imam Abu Hanifah. Jadi memang syaratnya harus sehat walafiat ini. Sehat walafiat, kalaupun sakit hanya sakit biasa saja. Sakit biasa saja. Tapi kalau Imam Ahmad dan Imam Syafi'i tidak menjadikan syarat, bahwasanya orang yang sakit saja tetap dia sah, yang penting dia terjadi atau terpenuhi syarat-syarat yang sebelum-sebelumnya, termasuk rukun-rukunnya. Maka walaupun dia sakit yang misalnya stroke misalnya begitu, nikahkan nih. Orang yang lagi stroke misalnya dinikahkan gitu dengan orang lain, atau lagi penyakit yang memang penyakit yang parah begitu, tidak menjadi syarat menurut pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i terkait dengan tersebut, yaitu alla yakuna ahaduz zaujaini maradon mukhawwafan. Jadi memang syarat ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Tapi memang jarang terjadi. Ini hanya diskusi dari ulama-ulama yang di kitab-kitab besar saja terkait dengan syarat-syarat tersebut. Kenapa? Karena takutnya ketika sudah menikah besoknya meninggal. Kenapa? Ini yang makanya menjadi bahan diskusi daripada pendapat Imam Malik dan sebagian Imam Abu Hanifah. Makanya disyaratkan menurut sebagian ulama ini adalah dalam keadaan sehat walafiat, minimal kalau sakit pun sakitnya sakit biasa gitu, bukan sakit yang parah begini yang memang sudah dipastikan, atau bukan dipastikan ya, sudah meninggal, dikit lagi meninggal bahasanya begitu, sudah benar-benar sudah parah banget yang nggak bisa sembuhkan dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir di sini syarat yang terakhir adalah asyartu al-asir. Nah, ini syarat yang disepakati oleh para ulama, yaitu terkait dengan wali, Maka di sini wali ini maka bisa termasuk rukun, juga bisa termasuk syarat. Maka kalau kita belajar buku-buku fikih itu memang ketika ada syarat sah nikah ada 5 begitu, ada 4. Tapi terkait rukun memang kebanyakan para ulama sepakat terkait dengan syaratnya rukunnya pernikahan hanya 5 tadi.
5 itu adalah tadi ijab qabul, kemudian 2 orang saksi, ya, kemudian ada walinya, dan juga ada kedua mempelai, baik itu mempelai laki-laki maupun mempelai wanita. Adapun syarat sahnya, nah itu ada yang 4, ada yang 5, dan lain sebagainya. Karena diskusinya adalah terkait dengan ridho, kemudian tidak dipaksa, dan kemudian tadi semahram itu walaupun itu syarat yang disepakati, tapi di luar sebelum menikah, di luar akad, sehingga masuk ke syarat. Kan harus ditahu dulu ini bukan mahram atau tidak. Nah, baru ketika bukan mahram, baru dia lanjut ke bab rukunnya. Karena rukun itu sudah ada di majelis akadnya. Nah, itu disebut dengan rukun, karena rukun itu pas di majelis akadnya di situ. Pas di hari haknya. Tapi kalau syarat itu sebelumnya dilihat apa dia semahram, kemudian dipaksa atau tidak, kemudian ada izinnya atau tidak kalau dia janda dan lain sebagainya, itu sebelum terlaksananya sebuah akad. Sampai di sini ada diskusi sebelum kita lanjut ke wanita-wanita yang diharamkan atau pernikahan-pernikahan yang tidak boleh dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pernikahan satu kandung sesusu tapi kembar itu laki-laki perempuan, itu kabar tradisi itu katanya membawa jodoh, bagaimana Ustaz? Ya, itu juga termasuk ya wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Jadi wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi itu adalah ada sampai sini ininya ya, bisa babi ar-radha'ah, dengan sebab sepersusuan. Nah, itu sepersusuannya. Nah, itu juga salah satunya. Jadi ada 3 ini sebabnya. Ada sebab nasab nanti, sebab nasab tadi seperti ponakan dan lain sebagainya. Kemudian ada sebab pernikahan, dan juga ada sebab sepersusuan. Ya, kalau kalau misalnya nih anak tersebut menyusu kepada seorang ibu, misalnya namanya Maimunah misalnya. Kemudian ada lagi anak yang lain menyusu kepada tersebut juga perempuan nih, yang ini laki-laki, maka dia tidak boleh dia menikahi. Pun sama termasuk berlaku juga kepada yang lainnya juga. Kepada yang lainnya, artinya kepada saudaranya, saudara kakak adiknya, itu tidak bisa juga dia. Kakak adiknya, kakak daripada saudara sepersusuan ini, itu tidak bisa juga. Kalau yang ini kan enggak, kan ini kan orang lain. Tapi karena dia sudah nyusunya bareng, nah sehingga kakak yang perempuan tersebut sudah tidak bisa juga. Kakaknya atau adiknya dan semuanya itu, karena nanti di dalam hadis Nabi dijelaskan di depan itu adalah setiap yang berlaku nasab juga berlaku sepersusuan. Artinya kalau senasab itu ponakannya, kemudian pamannya, dan misalnya bibi, ya, itu kan tidak boleh itu dalam senasab. Pun sama berlaku sepersusuan juga. Berlaku sepersusuan. Kakaknya, saudaranya itu kakaknya, adiknya, ponakannya, kemudian pamannya dari saudara sepersusuannya, itu juga tidak boleh. Tapi kalau selain itu boleh. Saudara jauhnya misalnya dari sepersusuan tidak masalah. Sepupuannya gitu tidak masalah. Yang sepupuan dibolehkan. Senasab aja boleh. Apalagi sepersusuan juga jauh banget itu, apalagi begitu. Jadi kalau misalnya tadi sepersusuan tapi sebapak, Pak Haji, kembar, dia sepersusuan tidak? Iya, berarti tidak boleh kalau dia saudara sepersusuan. Kakak adik dia nggak boleh, dia berarti tidak boleh dinikahkan kalau kakak adik asli kandung. Kalau kandung apalagi tidak boleh dinikahkan, apalagi kandung, walaupun adatnya katanya nanti rezekinya itu kan termasuk bukan adat ya, hanya ini aja khurafat, kalau bahasa Arabnya itu khurafat saja. Nanti jodohnya banyak dan lain sebagainya begitu. Tetap kalau misalnya sudah diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam hadis terkait dengan wanita-wanita yang diharamkan, baik itu senasab atau dengan sebab sepernikahan, ya,
mertuanya, terus kemudian nanti ketika dia sudah menikah, mertuanya nikah dengan ponakan, dan itu udah nggak boleh juga, sudah nggak boleh karena sebab pernikahan. Kemudian juga sepersusuan. Misalnya saya dengan istri saya punya ponakan misalnya, nah itu udah nggak boleh juga dinikahin. Kenapa? Karena saya dengan istri saya sudah menjadi bisa babil nikah karena sebab nikah, sehingga ponakan dia termasuk ponakan saya, berarti sudah tidak bisa menikah dengan dia. Pun sama, persusuan juga tidak boleh juga. Hukumnya sama. Ada lagi, tafadhol selanjutnya. Oh ya Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mengikuti akad nikah. Kami terima nikahnya dengan mas kawin dibayar tunai. Apakah kalau dihutang juga boleh sekarang? Itu yang pertama. Dibayar? Jadi mas kawinnya dibayar tunai. Kalau dihutang boleh enggak? Oh iya. Nah, saya akan bertanya Ustaz. Iya. Kalau tadi diterangkan bahwa mempelai itu harus sehat walafiat ya. Iya. Kalau sekarang yang sakit itu walinya bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Suaminya? Walinya. Oh, walinya sakit. Terima kasih Ustaz. Iya. Yang pertama tadi terkait dengan mahar nih. Nanti nih bab mahar ada, nggak ada maharnya saja sudah sah pernikahannya. Sah pernikahannya sah, tidak ada maharnya itu pun sah pernikahannya. Tanpa menyebutkan mahar pun sah pernikahannya. Apalagi dia maharnya ditangguhkan atau dihutang. Tapi dengan syarat harus ridho daripada keduanya itu. Artinya kalau misalnya dia ngutang, itu harus tahu itu ininya si calon istrinya, dan istrinya ridho, ya udah nggak apa-apa begitu. Ya udah tidak masalah. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an bahwasanya mahar itu adalah hak istri. Jadi kalau istrinya mau maharnya 100 juta, ya 100 juta mahalnya. Kalau nggak mau ya udah nggak jadi nikah, begitu bahasanya begitu. Kalau istrinya maunya ya udah 10 juta aja, 10 juta. Kalau istrinya nikah maunya 5 juta, 5 juta. Ya itu hak istri. Artinya dalam Al-Qur'an di dalam surah An-Nisa, wa atu, ya kan, soduqotihinna nihlatan, dan berikanlah mahar-mahar ya kamu kepada seorang istri dengan kerelaan, gitu kan, dengan kerelaan. Artinya tinggal tanya kepada calon istri tersebut mau nggak dia dihutang. Kalau mau ya sah pernikahannya sah. Kalau tidak mau ya bisa jadi tidak jadi nikah dia karena nggak mau perempuannya, nggak ada mempelai wanita, apalagi nggak ridho dia nanti. Tapi kalau dia mau untuk dihutang ya berarti tetap sah pernikahannya. Yang tidak ada mahar saja sah, tapi nanti ketika sudah berhubungan maka dia tetap ada maharnya. Dalam Al-Qur'an maharnya adalah mahar misil. Nah, kemudian yang kedua tadi saya lupa tadi yang kedua apa tadi? Oh iya, sakit. Sakit ini di sini bukan sakit yang biasa, sakit yang benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Al-mukhawwif alaihima itu sakit-sakit yang benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau misalnya walinya stroke, berarti walinya jatuh kepada wali yang lain. Misalnya bapaknya nih pengen menikahin, bapaknya stroke, nggak bisa ngomong dan lain sebagainya, berarti bisa pindah kepada kakaknya begitu, bisa pindah kepada pamannya misalnya. Atau kalau misalnya semuanya nggak ada, baru ke wali hakim. Nah itu maksudnya sehat walafiat, seperti itu, sehat walafiat. Jadi kalau yang sakitnya kalau sakit cuman sakit biasa saja sih tidak masalah. Tapi ini sakit yang benar-benar sakit yang nggak bisa ngapa-ngapain. Stroke misalnya, atau dia nggak bisa apalagi tadi yang kemarin sudah kita bahas tentang masalah wali, dia nggak bisa mendengar, kemudian nggak bisa ngomong begitu. Nah, maka bisa jatuh kepada yang lain. Walaupun sebenarnya ada sebagian ulama yang boleh misalnya dengan tulisan saya nikahkan, misalnya dia nggak bisa melihat tapi nggak bisa ngomong, gagu misalnya gitu, tetap bisa menikahkan tapi dengan tulisan. Ya, tapi daripada begitu bisa jatuh aja ke wali yang lainnya, bisa masih sah tapi dengan tulisan tadi. Atau sebaliknya, apalagi kalau dia buta begitu, ya buta itu, kalau yang buta, nah itu kan berarti nanti bisa beralih kepada wali yang lainnya. Tafadhol lagi, silakan Pak. Satu lagi Ustaz. Iya. Kalau saudaranya itu ada
Yang satu Yang satu itu nggak ikut jadi persusuan, misalnya punya anak satu, terus baru kenal sama seseorang, kemudian anak kedua tiga ini saudara susu yang pertama kan belum bisa, itu bisa nikah. ya, terkait dengan saudara susu nanti memang ada di depan ini. Jadi saudara susu ini misalnya Ahmad dengan Aisyah, dia jadi saudara susu nih, menyusu keduanya dengan Halimah misalnya. Nah ini berarti kan saudara sepersusuan nih, Ahmad dengan Aisyah. Nah ini Ahmad juga nggak boleh nikahin kakaknya Aisyah, nggak boleh nikahin adiknya Aisyah, apalagi dengan Aisyah nggak boleh, kakaknya nggak boleh, adiknya nggak boleh, terus ponakannya misalnya dia punya ponakan, punya ibu dan lain sebagainya, itu udah nggak boleh semua. Sama seperti senasab, hukum sepersusuan sama dengan hukum senasab. Ini pendapat jumhur, jumhur. Memang ada sebagian ulama Hanafiyah yang hanya sepersusuan saja, tapi pendapat jumhur mengatakan tetap dia sama statusnya seperti senasab. Jadi kalau Ahmad dan Aisyah sepersusuan, saudara sepersusuan, maka Ahmad tidak boleh menikah dengan kakaknya Aisyah, adiknya Aisyah. Nah, itu juga tidak boleh. Baik, kita akan lanjutkan ya sedikit bahasan ada. Oh ya, silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, bagaimana hukum pernikahan antara kedua orang tua itu tidak setuju, sedangkan anak ini saling cinta dan dia memaksakan untuk menikah dan dia membeli wali hakim. Hukum nikahnya itu sah atau bagaimana? Iya. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya nggak bisa dia langsung pindah ke wali hakim kalau kalau ada bapak kandungnya. Nggak bisa dia langsung pindah ke wali hakim kalau ada bapak kandungnya, kecuali bapak kandungnya dalam keadaan uzur bisa mewakili kepada paman-pamannya. Tapi kalau misalnya bapak kandungnya ada sehat walafiat, kemudian yang menikahkan adalah wali hakim, itu tidak bisa, kecuali, nah itu kecuali ada kecualinya, kecuali bapak kandungnya bukan seagama, agamanya berbeda. Nah itu berarti kan walinya nggak sah. Walinya anak-anak yang mau menikah itu Islam, kemudian walinya non muslim, maka bisa cari wali hakim langsung, seperti di Amerika tuh, langsung cari wali hakim. Atau di Eropa yang non muslim. Nah kemudian makanya sedikit lagi ya, makanya bagi seorang bapak, bagi seorang bapak dengan anak memang harus komunikasi, itu komunikasi terkait dengan jangan sampai anaknya akhirnya menikah tanpa sepengetahuan bapaknya, bapaknya. Kemudian nanti akan menjadi rancu nanti hukumnya. Walaupun tadi ada syarat yang mengatakan harus ridho, kemudian harus tidak ada paksaan dan lain sebagainya, tapi tetap rukunnya tidak terpenuhi. Rukunnya adalah salah satunya wali, dan yang pertama adalah walinya bapak kandungnya, kemudian yang lainnya. Ya berarti tinggal komunikasi itu, kecuali bapaknya nggak setuju karena apa? Tinggal diskusi masing-masing. Kenapa nggak setuju? Kalau bapaknya nggak setuju karena bukan syariat, misalnya calon mantunya itu adalah misalnya tidak kaya dan lain sebagainya, itu bisa jatuh ke wali yang lain, ke pamannya atau ke kakaknya. Kalau misalnya alasan orang tua menolak bukan alasan syar'i, tapi alasannya apa-apa dan lain sebagainya, itu ada yang membolehkannya begitu. Tapi tadi kasus tadi tetap harus bapaknya itu, apalagi kalau terkait dengan cita-cintaan. Iya, makanya harusnya komunikasi antara anak bapak, anak orang pada keluarga itu memang harusnya bukan hanya sekedar sah-sah saja sebenarnya menikah itu, tapi kan ke depannya. Kalau nggak ada komunikasi ke depannya nanti bisa bubar juga itu pernikahan. Nggak ada tujuannya jadinya. Sakinah mawaddah warahmah tidak terpenuhi gara-gara ego antara bapak dengan anak tidak matching lah, tidak sesuai dalam masalah pemilihan. Makanya pemilihan mantu misalnya begitu. Maka memang harus komunikasi itu harus jalan, bukan hanya itu saja ya, tapi yang lainnya.
Taib itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sama-sama kita akhiri kajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.